agar selalu tercurah kepada kekasih Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang semuanya Allah berikan kepada beliau kualitas yang paling utama. Akhlaknya, anggota tubuhnya, sahabatnya, bahkan termasuk umatnya diberikan yang paling hebat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang dituju dan diminta oleh Allah agar umat Islam tidak meleng, tidak condong, tidak terpengaruh kepada yang lain, karena punya yang paling utama, yang paling pokok, yang paling istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi telah kita dengarkan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ridwan Al-Amri, bagaimana Allah memuliakan kita dan memerintahkan kita untuk bergembira, berbahagia. Cuman terkadang kita ini nggak paham, kita nggak mengerti, kita nggak bisa, kadang otak kita nggak nyampe. Contoh disampaikan dengan anugerah Allah, karunia Allah, dengan rahmat Allah, Allah minta kita bergembira. Maka dengan ini diketahui bahwa ajaran Islam tidak ada satupun ajaran untuk kita bersedih. Tidak ada di dalam Islam untuk kita ini menjadi orang yang susah, nggak ada. Ibaratnya begini, orang sholat, orang ngaji, orang puasa, orang berzikir, orang ngeluarin zakat, orang ngeluarin sedekah, orang berbuat baik, balasannya surga atau neraka? Gak dengar suaranya, ngantuk. Surga atau neraka? Ente kalau masuk surga seneng sama susah? Seneng sama susah? Yang jadi masalahnya masuk ke surganya atau jalanin ibadah ke surganya? Kalau orang sholat balasannya surga, harusnya kita sholat itu senang. Kalau kita tahu bersedekah itu balasannya surga, kita bisa bersedekah, harusnya senang. Kita bisa hadir di majelis, kita bisa ziarah, kita bisa zikir, kita bisa berbuat baik, Allah berikan balasan surga, maka seharusnya kita senang, bahagia, dimuliakan oleh Allah dengan perbuatan orang-orang ahli surga. Tapi yang jadi masalah, kita malah susah, kadang males, kadang gak dilakonin. Semoga Allah menyadarkan kita dan memperbaiki kehidupan kita, amin Allahumma. Diminta kita bergembira, dan semuanya itu kita tahu dengan berkah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktunya sudah berjalan 10 menit, tinggal sisa 10 menit. Udah dibisikin, bibit 20 menit. Gak apa-apa. Dan itu memang benar, Islam ini ada tertib waktu. Makanya ada wirid yang dibaca ba'da sholat, ada wirid yang dibaca sebelum sholat, ada wirid yang dibaca sebelum subuh, ada wirid yang dibaca setelah subuh, ada wirid tengah malam, ada wirid dibaca siang, ada wirid pagi, ada wirid sore. Itu tertib. Ini orang tua-tua kita jalaninnya itu, sehingga dapat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kumat, ya, kalau lagi kumat baik, rajin. Kalau lagi kumat gak baik, malasnya lebih besar. Ini sedikit cerita tentang untuk kita bersenang. Kenapa sih kita harus senang dengan Nabi? Berbahagia dengan Nabi, cinta dengan Nabi, semua yang berhubungan dengan Nabi, termasuk kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang nggak mungkin Allah utus Nabi, nggak mungkin Nabi dapat kemuliaan, yang nggak mungkin Nabi akan menyebarkan Islam, nggak mungkin Nabi dapat Al-Quran kecuali Allah sudah tentukan hari kelahirannya Nabi. Ada satu cerita tentang mahabbah, cinta. Batang pohon kurma. Tahu batang pohon ya? Punya akal nggak? Punya akal nggak? Nggak punya akal ya? Batang pohon nggak punya akal. Tapi ada satu batang pohon nih kok seakan-akan dia kayak punya akal. Bahkan akalnya lebih baik dari kita jauh. Ini ada satu batang pohon yang dapat kemuliaan jadi tempat sandarannya Rasulullah kalau lagi khutbah. Semasa sebelum Rasulullah diberikan hadiah mimbar. Belum ada yang kayak gini dulu zaman Rasulullah. Awalnya. Jadi Rasulullah kalau habis sholat, beliau memberikan nasihat, kadang beliau berdiri dan ada sebatang kurma yang di samping Nabi. Kadang Rasulullah sering menyandarkan dadanya di batang itu. Terkadang Rasulullah pegangan dengan itu. Nah suatu saat ada salah seorang sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah, anak saya pandai kali ya Rasulullah, pintar buat ukiran. Ya saya suruh buat tempat yang agar kalau Anda menyampaikan itu biar enak dilihat dan asik gitu ya Rasulullah. Rasulullah orangnya nggak pernah nyakitin hati, nyenengin hati. Makanya tadi diingetin baca maulid di rumah kita. Saya ngomong sama teman-teman, saya tambahin lagi, jangan sampai di bulan maulid di setiap hari atau di waktu apapun Nabi nggak masuk rumah kita, bawa ke rumah kita. Kalau di bulan maulid, bacain maulid rumah kita. Bisa undang teman, undang. Bisa undang tetangga, undang. Gak bisa, baca satu rumah. Kalau masih gak bisa, kan maaf, kadang saya gak bisa baca style kaset CD-nya. Style CD, maulid. Niat, Allah, saya ingin baca maulid, dengerin maulid dengan harapan saya dapat berkah Nabi Muhammad. Kira-kira Rasulullah hadir gak? Kok tahu? Emang pernah? Maaf, Nabi Muhammad gak bakal ngecewain, gak bakal nolak, pasti datang. Selama ada umatnya berusaha gak bakal ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Raufur Rahim, kasih sayangnya penuh sama kita. Ini batang pohon akhirnya karena dikasih mimbar, batang pohonnya dicabut, disingkirin, ditaruh sebelah sana. Masih di lingkungan yang kelihatan Nabi, dengar suara Nabi. Kalau seperti seakan-akan itu punya telinga, punya mata, itu batang pohon masih lihat Nabi. Tapi tahu-tahu karena tidak dipakai Nabi, ada suara tangis yang menyayat hati. Para sahabat bingung, yang nangis kok seperti ini, nangisnya sangat memilukan hati, bagaikan sapi yang habis disembelih. Sahabat tengok-tengok, siapa yang nangis? Nggak ada. Rasulullah yang tahu, yang paham. Tahu-tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Dia dekatkan itu batang pohon. Batang pohon. Dipeluk sama Nabi. Bahkan di dalam sabdanya beliau mengatakan, laulan adummahu ila sadri labakat ila yaumil qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak aku peluk dan aku tempelkan di tubuhku, maka batang pohon ini akan nangis ila yaumil. Sallallahu Nabi Muhammad. Percaya nggak? Percaya nggak? Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Laulan adummahu ila sadri labakat ila yaumil qiyamah. Kalau nggak aku peluk, aku tempelkan ke tubuhku, nih batang pohon nangis sampai yaumul qiyamah. Nggak jelas berapa ribu tahun. Itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya diam batang pohon itu. Masih ditanya sama Nabi, batang pohon, kau ingin aku tanam lagi, aku gunakan untuk sandaranku, atau aku akan gunakan engkau nanti dan menemaniku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dua pertanyaan, dua pilihan. Kan batang pohon gak punya akal. Kok bisa batang pohonnya milih, ya Rasulullah, bersamamu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh gitu, kau milih untuk bersamaku di surga, maka aku akan gali, perintahkan sahabat gali tanah, dan aku akan pendam kau di situ, dan nanti kau akan tumbuh di surga menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Itu cinta Nabi untuk batang pohon yang menunjukkan cinta sama Nabi. Nah, kita umatnya aman Nabi, wasaddaqna, kita beriman kepadanya dan kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita punya cinta kepada Nabi walaupun kita ngaku sedikit kecil, tapi yakin nggak bakal disia-siakan oleh Nabi Muhammad, nggak bakal tidak dianggap oleh Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita masih diizinkan mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah. Kita dipilih menjadi umat Nabi, cinta Nabi, senang dan bahagia dengan Nabi, dan kita pun mengekspresikan cinta kita kepada Nabi. Lisan kita basah dengan salawat kepada Nabi. Tapi jangan sampai kita nggak bisa niru Nabi walaupun paling kecilnya daripada kebiasaan Nabi. Karena maksud daripada pengingatan setiap saat, peringatan setiap ada peringatan adalah mengambil manfaat yang besar dari peringatan tersebut. Saya ngomong sama teman-teman saya, kalau mau cari barokah itu gampang. Islam nggak ada yang susah, gampang. Kalau mau cari barokah itu dari rumah bisa. Contohnya apa? Ada kabar di sana ada pengajian. Alhamdulillah ya Allah, moga-moga lancar, dibantu ya Allah, dimudahkan, semoga gak ada gangguan, nikmat, semuanya dapat doanya kabul. Itu di rumah aja nggak usah berangkat, dapat barokah. Daripada datang repotin, ganggu, apalagi ngomong sendiri, kan malah nggak dapat. Bener gak? Bener ya? Jadi gampang kan? Tapi kalau cuma sekedar barokah, rugi kita. Kita ingin lebih dari itu. Kita ingin dekat dengan Nabi. Kita ingin dapat kemuliaan yang besar. Kita lihat ulama-ulama, aulia-aulia, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memuji Nabi sampai beliau mengatakan, ya ruhi, ya ruhi. Seakan-akan Nabi Muhammad ruhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Cintanya yang hebat, cintanya yang top. Tapi dibuktikan dengan apa? Tingkah lakunya seperti tingkah lakunya Nabi Muhammad. Kebiasaannya seperti kebiasaannya Nabi Muhammad. Sehingga seakan-akan apa? Nabi Muhammad hidup di zaman Habib Ali, hidup juga di zaman kita dengan guru-guru kita yang ada. Makanya kalau setiap orang Islam menjadi gambarannya Nabi Muhammad, maka akan turun rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi disampaikan, didik anak-anak kita. Ada satu cerita Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggar, Al-Imam Al-Qutub di kota Gresik. Beliau pernah mengatakan di majelis beliau yang maknanya, beliau mengatakan kepada semua yang hadir, loh, kemana anak-anak kalian? Kenapa nggak dibawa ke sini? Bawa hadir anak kalian, biar melihat wajah saya. Biar melihat wajahnya Habib Bakar. Beliau cuma ngomong gitu, biar melihat wajah saya. Kenapa? Karena mereka dapat kemuliaan memancarkan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Memancarkan cahaya yang mulia daripada apa yang diibadahkan, dijalankan oleh beliau, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti anak-anak yang datang akan punya kenang-kenangan yang indah. Seorang wali min auliyaillah, seorang mulia yang hidup di zamannya, sehingga nanti akan menjadi sambungan cerita yang indah buat anak keturunannya. Saya sering ngomong, saya sering sampaikan, indah dzikri sholihin tanzilur rahmah. Setiap kita menyebut nama orang soleh, turun roh. Tapi alangkah anehnya kita jadi orang tua nggak jadi rahmat buat anak kita. Kenapa? Nggak sedikit pun anaknya dididik, nggak dikenalin Nabi, nggak dideketin dengan Nabi, nggak dikasih tahu tentang Nabi. Gimana anak nama-nama kita menjadi nama yang rahmat buat anak kita? Jangan untuk orang lain, jangan bingung untuk orang lain, untuk rumah kita, keluarga kita. Sehingga anak-anak ini nanti ngomong, iya, saya dulu diajarin abah saya, diajarin bapak saya, kalau mau makan baca bismillah, sebelumnya cuci tangan pakai tangan kanan. Sederhana, tapi ajaran kebaikan daripada orang soleh, sumbernya kepada Nabi Muhammad. Nama orang tuanya disebut, turun rahmat buat anaknya. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka jadikanlah peringatan majelis maulid ini kegembiraan kita, diizinkan
menggali sejarah yang agung dari Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad. Dan kita, setiap majelis yang kita hadiri, baik itu majelis yang besar mungkin yang dihadiri bukan ribuan lagi, jutaan orang, masih kecil dibanding nanti majelis yang langsung kita akan menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita akan menyaksikan dan semoga diizinkan oleh Allah dan termasuk kita di bawah payung beliau saat di mahsyar. Saat semua Nabi dan Rasul angkat tangan, gak bisa nolong, gak bisa bantu, Nabi Muhammad akan mengatakan Analaha, Analaha. Kita akan dengarkan itu. Dan kita akan menyaksikan Nabi Muhammad maju ke depan, beliau sujud. Dan kita akan mendengarkan suara Rabbul Izzah berfirman kepada Nabi, irfa' raksak ya Rasulullah, angkat kepalamu wahai Nabi, gak ada lagi sujud di tempat ini, sudah cukup kau beribadah kepadaku, aku cinta. Dan apa yang kau minta, sahal toto, kau minta apa aku beri, isfa'atu syarfa, berikan syafaat kepada siapapun, kau akan dapat izin untuk memberikan syafaat, yang semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat Nabi, terutama di saat ini syafaat untuk kita menjadi hamba yang lebih taat, hamba yang lebih saleh, hamba yang lebih baik, hamba yang dimudahkan untuk dekat kepada Allah, hamba yang dimudahkan untuk berbuat kebaikan, sehingga setiap kita akan menarik rahmat Allah. Dengan turunnya rahmat, Allah akan angkat bala, Allah angkat musibah, Allah angkat bencana, Allah ganti dengan kebaikan dan keridhaan, dan Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang membuat senang dan bahagia Nabi Muhammad SAW. Dan berkah majelis ini, semoga Allah jadikan kita calon-calon orang-orang yang bakal husnul khatimah, yang akan kumpul di dalam surga dan akan memandang dan mendapatkan senyum daripada Abu Fatimah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Guru Mulia Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Intinya, jadikan momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai kegembiraan kita. Mudah-mudahan rasa gembira ini akan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Mau'izatul Hasanah yang terakhir, ini sebenarnya saya nggak enak. Beliau guru mulia kita Habibana Quraisy bin Qasim Baharun ngomong sama saya, "Bib, saya hadir saja, jangan ceramah. Saya mau hadir, syaratnya jangan ceramah. Cuma kayaknya kalau beliau nggak ceramah kurang mangsud jauh tegan. Gini apa betul? Enaknya ceramah apa betul? Ceramah. Tapi nggak lama nggak apa-apa. Betul. Mudah-mudahan masih ada sisa waktu kita berikan kepada beliau, guru kita bersama Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun. Mohon dengan sangat kepada beliau untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beliau berkenan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Kepada beliau Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun, waktu sepenuhnya kami aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para kiai,
khusus Habib Sahibul Baik Habib Muhammad bin Mustafa Al-Abbas yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan kita harapkan barakah doa dan ilmunya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penyampaian-penyampaian yang mengingatkan kita bahwa kita bukan orang sembarangan sekali. Kita orang yang dipilih oleh Allah untuk disambungkan wajah dan batinnya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pulang dari tempat ini, jadilah manusia yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat ini Allah punya keinginan terhadap kita. Saat ini Nabi Muhammad punya harapan kepada kita. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang sadar apa yang diinginkan oleh Allah, tahu apa yang diinginkan oleh Rasul SAW dan mengerjakannya. Minimal jangan menjadi seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Tadi sudah disampaikan bagaimana unta kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad, kijang kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad, biawak kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad, kayu kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sebagai manusia yang umatnya Nabi Muhammad tidak kenal dan tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka binatang dan kayu lebih mulia dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian itu adalah Nabi Muhammad SAW, baik di dalam sunnahnya maupun di dalam mahabbahnya. Maka itu para hadirin rahimakumullah, banyak-banyaklah berdoa dan berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad itu penting, tetapi umat pada saat ini jangan hanya dia berpikir bisa mencintai Nabi Muhammad, tapi pastikan bahwa Nabi Muhammad mencintai kita. Ada puluhan tahun kita hadir maulid, kalau hanya kita dengan alasan mencintai Nabi Muhammad, itu adalah sesuatu yang sudah tidak diharapkan bagi Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad harapkan kepada kita pada saat ini adalah setiap dari kita yang hadir maulid setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bukan lagi berpikir mencintai Nabi Muhammad, tapi memastikan, ini saatnya kita memastikan apakah kita ini sudah dicintai oleh Nabi Muhammad atau belum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu sebab kita dicintai oleh Rasul SAW adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Di dalam sebuah riwayat hadis, Rasul SAW satu hari pernah duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Lalu kemudian datang seseorang, didudukkan di sebelahnya, dan Nabi berbicara kepadanya dengan penuh perhatian. Lalu kemudian setelah itu orang itu pergi. Saat orang itu pergi, Rasul SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tahukah kamu bahwa orang ini adalah orang yang tiap hari dicatat oleh Allah dengan pahala amalan seluruh manusia setiap hari?" Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Bima dzalika ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Karena idza asbaha." Orang ini setiap pagi membaca ada Sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi min khalqi wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin kama yanbaghi lana an nusalli alaihi wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin kama amartana bis salati alaihi. Luar biasa atau tidak?
Setiap hari orang yang membaca ini 10 kali akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti jumlah pahala seluruh manusia. Yang kedua, Syekh Ali Al-Dairan adalah seorang muhibbun lillah wa mahbubun indanna. Suatu hari dia bermimpi Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya setiap hari membaca salawat kepada engkau 300.000 kali setiap hari." Lalu Syekh Ali bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih banyak membaca salawat dari saya kepada engkau?" Kata Nabi, "Ada." "Siapa ya Rasulullah, dan berapa salawat?" Kata Rasulullah di dalam mimpi, orang itu adalah Syekh Ahmad Ad-Dardir yang mengarang Sirah Salawat Tibil Qulub wa Dawaiha. Berapa salawatnya Ahmad Ad-Dardir ya Rasulullah? Setiap hari 10 kali. 10 kali, akan tetapi Allah mencatatnya dengan pahala lebih dari 300.000 kali. Innahu idza asbaha qara'a Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Penting apa tidak? Yang ketiga, salah satu salafus saleh yang paling takut untuk berbohong, bahkan tidak berbohong kepada binatang, apalagi kepada manusia, apalagi berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Beliau berkata, barang siapa yang membaca Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adada kamalik, lalu diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, maka Allah akan angkat orang itu walaupun berada di dasar neraka jahanam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adada kamalika. Yang punya orang tua, yang punya guru, yang punya teman dekat yang sudah meninggal, kita tidak tahu berada di mana mereka dan apa kondisinya. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim, memberikan solusi kepada orang-orang yang masih hidup untuk bisa kiranya bermanfaat kepada orang-orang yang sudah mati, di antaranya dengan membaca salawat yang disebutkan tadi. Terakhir, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama besar, alim besar, mufti, menjadi rujukan. Satu malam dia saat tertidur bermimpi Rasulullah SAW. Dia memanggil Rasulullah yang sedang berjalan. Rasulullah menoleh melihatnya, lalu kemudian Rasulullah berjalan lagi. Orang ini berjalan di belakang mengejar Nabi sampai memegang Nabi dan, "Saya memanggil kamu." "Iya." "Apakah engkau tidak kenal kepadaku ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Saya tidak kenal." "Enggak mungkin. Sebab kami temukan di dalam hadis, di dalam riwayat, di dalam kalam nasihat daripada para alim ulama, Nabi Muhammad kenal satu persatu daripada umatnya." Rasul bilang, "Saya tidak kenal." Terbangun ulama ini, bingung dia. Lalu kemudian dia bertanya kepada satu orang, dan orang itu mengatakan, "Bagaimana keadaanmu dengan salawat Nabi Muhammad SAW? Apakah karena sibuk dengan ilmu saja?
sibuk dengan fatwa, sibuk dengan dakwah, sehingga kamu lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat itu orang akan aku kenal tergantung dari seberapa banyak dia membaca salawat kepada. Dalam hadis Rasulullah SAW, akrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salatan. Maka ketika terbangun seorang alim ini banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Beberapa saat kemudian dia tertidur, mimpi lagi Nabi. Beberapa hari kemudian dia memanggil Nabi sedang berjalan, dipanggil oleh orang tersebut. Ya Rasulullah. Rasulullah melihat kepadanya, lalu mengatakan, ata'rifni? Apakah engkau sekarang kenal kepadaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, al-an a'rif. Sekarang mengatakan. Coba bayangkan dengan kemuliaannya, dengan ilmunya, dengan pesantrennya, dengan intelektualnya, dengan titelnya, tidak dikenal oleh Nabi kalau dia tidak masuk lewat pintunya salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Terkait salawat yang 3 tadi, kalau ada yang menginginkannya, silakan datang ke Habib Muhammad Mustafa Abbas untuk minta. Naskahnya gratis. Nanti ditulis sama Habib Muhammad, dibagi-bagikan kertasnya. Tentunya bukan hari ini ya Habib, bukan hari ini, besok, lusa atau minggu depan datang ke sini minta kertasnya kepada Habib Muhammad, sekaligus ijazahnya dari beliau, agar supaya satu, kita akan terhitung orang yang melakukan, ditulis oleh Allah pahala seperti seluruh penduduk bumi. Yang kedua, bahwa kita dengan salawat yang kedua, kita akan ditulis oleh Allah lebih baik daripada orang yang membaca salawat 300.000 kali. Dan yang ketiga, jika ada yang meninggal dari keluarga, sahabat, guru, maka kita masih bisa dengan berkah Nabi Muhammad dan salawat kepadanya memberikan manfaat kepada orang tua, sahabat, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la ma'duman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Guru Mulia Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun atas mau'izatul hasanahnya yang sungguh-sungguh luar biasa. Kurang mboten? Kurang. Tahun ngarep enake maning. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Satu poin untuk kita dari ceramah beliau, bahwa jangan sampai kita seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Kalau binatang saja kenal dan cinta sama Nabi Muhammad, masa menungsane orang kenal napa mboten demen kali Kanjeng Nabi. Unta saja kenal dengan Nabi, menjangan saja, kijang saja kenal dengan Kanjeng Nabi. Batang korma saja kenal dengan Nabi Muhammad, begitu pula batu saja kenal dengan Nabi Muhammad. Maka tentunya kita manusia, apalagi umat Nabi Muhammad, harus lebih mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tadi menyampaikan kepada kita, alhamdulillah, mengijazahkan sholawat kepada kita. Kita terima bersama-sama. Qabilna ijazah, ngomong bareng-bareng. Terus diterima nih ijazah. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, mungkin di pengajian rutin malam Selasa atau mungkin malam Kamis di Masjid Zainal Fajri, insya Allah akan kita bagikan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Untuk acara yang terakhir, talqinud dzikir dan juga doa,
yang akan disampaikan oleh Al-Habib Husain bin Umar Al-Audas. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Jadi itu ditarik aja ke belakang. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي وتقضى عليك فانه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى فليحمد على ما بديت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارجنا كمال المتابعه وظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. mohon